Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian yang mengikuti sesi Zoom online training pada malam hari ini ya. Jadi sekarang kita sudah masuk di kategorisasi infrastructure and security, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi setelah beberapa bulan sebelumnya itu dibuka oleh Seven Trends and Anatomy Computing Profession dari Pak Romi Satriawahono, kemudian pelan-pelan satu persatu gitu ya dibedah oleh trainer-trainer sebelumnya, dari mulai data analytics, kemudian ada juga enterprise architecture, terus business process dan sebagainya. Sekarang kita sampai di kategori infrastructure and security gitu ya. Jadi malam ini kita spesifik bicara tentang cloud computing, Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi nanti saya bedah menjadi 3 platform software dan security-nya gitu ya. Jadi sekaligus perkenalan Bapak Ibu sekalian. Jadi nama saya Karno Nur Cahyo, Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa panggil saya Mas Karno boleh, atau Mas Cahyo nggak masalah gitu ya. Kalau Mas Nur jarang gitu, ada yang manggil Mas Nur gitu ya. Nah, kemudian izin ini profil saya Bapak Ibu sekalian. Jadi kebetulan saya dari Salatiga, Bapak Ibu sekalian, itu daerah antara Semarang dan Solo gitu ya. Jadi di tengah-tengah ada namanya Salatiga. Jadi lumayan dingin di sana. Terus sekarang alhamdulillah dapat beasiswa dari Romi Satriawahono Institute gitu ya untuk S1 dan S2 saya begitu. Jadi S2 saya ambil di bidang data mining kebetulan gitu. Sekarang bekerja di 2 tempat, di Brandmatics dan di Branddev. Di Brandmatics saya spesifik menangani sertifikasi internasional gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau ada yang memiliki kebutuhan sertifikasi misalnya entah itu Oracle atau Microsoft gitu ya dan sebagainya yang internasional boleh gitu ya, nanti menghubungi saya juga nggak masalah gitu. Nah, terus di Branddev itu saya spesifik menangani project enterprise architecture dan juga pengembangan software Bapak sekalian gitu ya. Jadi selain sebagai programmer, saya juga sebagai application architecture consultant gitu. Sekarang 2 aplikasi 2 project gitu ya yang saya pegang adalah di BMKG, itu ada aplikasi sistem informasi petir, dan ada juga dari Mabes Polri gitu ya, itu ada Binmas Online System. Jadi 2 itu yang sedang saya pegang untuk project saat ini. Begitu. Kemudian itu tadi profil saya dan penugasan wajib saya gitu ya. Nah, saya juga dapat penugasan sunnah Bapak sekalian dari kantor gitu ya. Jadi saya sekaligus sebagai web administrator untuk semua situs Brandmatics Corporation gitu ya, brandmatics.com, kemudian Branddev, ilmukomputer.com, sampai dengan situsnya Pak Romi Satriawahono gitu ya. Jadi adminnya saya, cuma kalau yang mengelola konten itu di masing-masing gitu ya. Di Pak Romi, romisatriawahono.net itu Pak Romi, di Brandmatics Marketing gitu. Saya cuma bergerak kalau ada masalah gitu. Nah, saya pakai Google Search Console untuk mengakomodir semua situs-situs Brandmatics gitu. Nah, dari sana saya bawa Bapak sekalian termasuk proyek pengembangan software itu sekarang dari kami pun beralih servernya sudah bukan on-premise lagi gitu ya. Kami pakai server dengan mekanisme cloud gitu. Jadi dari sana dari pengalaman proyek itu saya bawa ke materi hari ini gitu ya. Nah, textbooknya itu 2 yang cukup populer ya Bapak-Ibu sekalian untuk mekanisme cloud computing. Untuk pengenalan cloud computing basic dari Srinivasan itu cukup bagus. Untuk yang aspek khusus security itu punyanya M. Eken, itu cukup bagus gitu ya. Cloud computing with security, gitu konsep and practice. Jadi 2 textbook ini kemudian saya gandeng dengan pengalaman pengembangan software gitu ya, yang pernah kami miliki atau yang Brandmatics miliki gitu. Fokus hari ini itu saya buat 2 bab Bapak-Ibu sekalian. Pertama pengenalan cloud computing sekaligus platform software dan security-nya.
Nah, yang kedua, saya kasih contoh penerapan cloud computing, real case di proyek pengembangan software di BrainDev, gitu, di BrainDev dan di Brainmatics. Gitu. Jadi dua bab materi ini nanti yang saya akan jelaskan ke Bapak Ibu sekalian. Gitu. Oke, masuk pertama pengenalan cloud computing, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya cloud computing itu lebih kepada teknologi, gitu ya, teknologi server, teknologi penyimpanan, gitu ya, Bapak Ibu sekalian, yang digunakan untuk mensupport atau mendukung pengembangan aplikasi, gitu ya, atau digunakan untuk mensupport jalannya aplikasi, gitu. Makanya di sini kita harus berangkat dari yang namanya software development evolution, gitu ya. Yang pertama itu biasanya kita diajari dulu, saya S1 Teknik Informatika di semester awal itu diajari gimana caranya jadi coder atau jadi programmer yang baik, gitu ya, how to write a code, gitu. Jadi pelajaran semester awal itu algoritma dan pemrograman, gitu ya, pemrograman dasar, gitu. Nah, itu digali lebih intens di kuliah Teknik Informatika semester awal, gitu. Karena tujuannya adalah untuk menjadi programmer, gitu, dan menguasai bahasa pemrograman, gitu ya. Kalau saya dulu ada Java untuk pemrograman berbasis objeknya, PBO, kemudian di pengenalan awalnya itu pakai C++, gitu. Tapi yang lebih intens itu algoritma dan pemrogramannya, gitu ya. Itu yang awal diajarkan. Lalu setelah itu setelah mahir menguasai bahasa pemrograman, nanti kita akan diajarkan di semester pertengahan, semester 5-6, itu biasanya ada mata kuliah rekayasa perangkat lunak, gitu ya, RPL. Nah, di sana biasanya kita diajarkan untuk menjadi seorang software engineer, gitu, how to develop a software, gitu. Setelah di awal kita ngoding, kita nulis bahasa program buat bikin coding yang rapi, coding yang nyaman dibaca, gitu ya, coding yang terstandar, gitu ya. Karena tidak gampang Bapak sekalian untuk menjadi seorang programmer atau coder, gitu ya. Kadang masih acak-acakan, kadang tabularnya juga berantakan, gitu ya. Tapi setelah itu mahir, nanti kita belajar menjadi software engineer, menguasai metodologi pengembangan software, gitu. Jadi kita naik level, gitu. Jadi sudah bukan lagi di aspek technical itu berarti coding, gitu ya. Tapi bisa juga sekarang setelah mahir naik menjadi software engineer. Jadi kita bisa mengetahui metodologi apa yang harus kita pilih dalam pengembangan software yang kita buat. Gitu. Oh, klien itu inginnya reguler, lihat tampilan-tampilan pengembangan software kita. Gitu. Setiap minggu lihat, atau mungkin setiap 2 minggu sekali lihat. Gitu ya. Itu kita nyaman pakai yang namanya agile metodologi. Gitu. Atau yang sekarang populer Scrum. Gitu ya, Scrum Project Management. Gitu. Kalau misalnya secara pengembangan software itu mau dari awal sampai akhir, kemudian nanti dilihatnya di sesi akhir saja, gitu ya. Customer nyaman di awal, mungkin tampilan dulu, secara software itu di belakang, gitu ya, di sesi akhir. Biasanya bisa pakai waterfall juga, gitu, itu nggak masalah, itu clear. Nah, cara memilih metodologi itu adalah yang menguasai software engineer, gitu. Termasuk mekanisme dokumentasi, gitu ya, atau pembuatan desain sistem, sistem analisis and design, gitu ya, yang digarap oleh sistem analis, gitu ya. Itu juga nanti berangkatnya menjadi software engineer, gitu. Nah, beres kita mengembangkan software, softwarenya banyak, kemudian kebingungan, gitu ya, banyak software yang duplikasi, kemudian harusnya ini integrasi tapi belum integrasi, gitu ya. Nah, di semester akhir biasanya kita belajar tentang enterprise architecture, gitu, how to manage a software, gitu ya, gimana cara kita memanajemen software tersebut, gitu. Makanya kemampuan yang dikejar adalah menguasai manajemen software, gitu. Jadi software-software yang banyak, gimana tata kelolanya, gitu ya, gimana arsitekturnya, gitu. Kemudian gimana rekomendasi ke depannya. Misal dari 2 aplikasi itu ternyata duplikasi, fungsinya sama, datanya sama, cuma pemiliknya satker yang berbeda. Nah, itu kita harus kasih rekomendasi, oh, yang satu harus dihapus, satker yang dihapus itu harus pakai aplikasi yang sama, yang dimiliki oleh satker sebelumnya, gitu, dan sebagainya. Nah, itu enterprise architect, gitu, how to manage a software.
Gitu. Makanya kadang dibantu juga enterprise architect itu oleh yang namanya enterprise arsitektur, Bapak sekalian. Gitu. Enterprise arsitektur blueprint. Gitu. Untuk melihat helikopter view aplikasi kita itu ada apa saja sih di organisasi, gitu ya. Makanya kadang terpisah menjadi 4 gitu ya regulernya. Business arsitektur, application arsitektur, teknologi arsitektur, dan data arsitektur. Gitu. Jadi arsitektur itu yang terkait satu sama lain nanti dipanggil sebagai enterprise arsitektur. Gitu. Oh, EA, gitu ya. Makanya sekarang beberapa organisasi, kementerian lembaga, swasta itu berlomba-lomba bikin yang namanya EA. Gitu. Biar organisasi itu pimpinan bisa lihat secara global, secara helikopter view. Gitu. Sebenarnya kita punya apa saja sih aplikasi, gitu ya. Nanti bisa pakai enterprise arsitektur. Masalahnya sekarang kadang tampilannya berantakan seperti ini, gitu. Jadi beberapa orang itu nggak paham, gitu. Ini artinya apa, gitu. Jadi nggak paham. Nah, secara umum enterprise arsitektur adalah cetak biru organisasi yang berangkat dari visi misi organisasi, gitu ya. Jadi menyelaraskan visi misi organisasi serta proses bisnis, nah namanya bisnis arsitektur, dengan teknologi informasi dalam perspektif data. Jadi kita misalnya melakukan proses, gitu. Mungkin kita meminta tanda tangan approval. Nah, itu datanya adalah data si suratnya, gitu. Atau bisa juga data yang ada dalam sistem, gitu. Mungkin sistem persuratan punya database, terus kita ekstrak jadi data arsitektur. Nah, terus kita bikin tadi proses bisnis minta tanda tangan atau proses bisnis mengajukan approval perjalanan dinas, misalnya. Nah, aplikasinya adalah aplikasi persuratan. Nah, teknologinya itu tadi, gitu ya. Jadi jaringannya seperti apa, teknologi programnya seperti apa, termasuk teknologi servernya, gitu ya. Ini pakai cloud computing atau bukan, gitu. Ini sudah mekanisme cloud atau belum, dan sebagainya. Gitu. Makanya bisnis arsitektur, bisnis, data, aplikasi, teknologi, gitu ya. Nah, nanti akan ada artifaknya masing-masing. Gitu. Bisnis model canvas, network diagram. Nah, itu mungkin sebelumnya sudah dijelaskan di course Enterprise Architecture ya, Bapak sekalian di course sebelumnya. Atau kalau yang ketinggalan bisa juga lihat YouTube channelnya Brainmatics, gitu ya. Di sana ada course Enterprise Architecture. Gitu. Nah, nanti ujungnya jadi Enterprise Architecture Roadmap. Termasuk melihat di sisi organisasi tadi, gitu, yang kaitannya dengan course hari ini, yaitu cloud computing. Gitu. Jadi nanti saya tunjukkan juga kelebihan-kelebihannya apa saja dibanding dengan server on-premise, gitu, yang sekarang masih beberapa juga digunakan. Gitu. Nah, perkembangan teknologi berangkat dari sana, gitu ya, dari roadmap. Nanti kita bisa juga lihat dari perkembangan teknologi yang sekarang ada. Gitu. Salah satu yang baru yaitu cloud computing, gitu ya. Semenjak pandemi di Brainmatics juga banyak proyek masuk pengembangan software. Karena manusia kerjanya di rumah, makanya itu butuh banyak otomasi, gitu ya, butuh banyak pengembangan aplikasi. Gitu. Nah, teknologi terbaru yang sering digunakan, apalagi di 2021 itu cloud computing. Gitu. Nah, cara mengukur teknologi baru itu diterima penggunanya atau enggak, gitu ya, itu biasanya dari durasi waktu, jumlah user, gitu ya, jumlah user yang tercapai dalam sekian waktu itu ada berapa, gitu. Contohnya seperti ini, Srinivasan bikin tabular seperti ini, Bapak. Jadi teknologinya sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan itu adalah waktu untuk mencapai 50 juta pengguna. Yang paling cepat apa? Yang paling cepat adalah Google Search Engine. Dia hanya butuh 3 bulan untuk mengejar 50 juta pengguna. Gitu. Jadi kecepatan atau keberhasilan teknologi diukurnya dari situ. Berapa banyak sih jumlah orang yang menggunakan teknologi itu? Gitu. Contohnya Google. Gitu. Ini Larry Page dan Sergey Brin. Mereka memang punya visi meninggalkan jejak, gitu ya, meninggalkan sejarah di bumi ini, yaitu kami ingin menyediakan akses terhadap informasi dunia dalam satu klik.
gitu dalam satu klik. Gitu. Makanya kalau kita lihat tampilan Google itu mungkin jarang berubah ya, jarang berubah kecuali memang mengikuti kondisi hari. Misalnya ini hari peringatan apa, nanti dibuat desainnya. Tapi secara overall ya Google seperti itu, gitu ya. Tampilannya hanya kolom pencarian, dicari nanti muncul daftar pencariannya. Karena tujuan mereka itu adalah dalam satu klik. Gitu, search engine. Makanya 3 bulan itu untuk mencapai 50 juta pengguna saat awal dulu itu cukup cepat. Gitu. Nah, sekarang berbicara tentang cloud. Cloud itu memanfaatkan ketersediaan internet, Bapak sekalian. Itu. Jadi dia sangat tergantung dengan yang namanya internet. Gitu. Jadi baik itu nanti jadi ada 3 jenis ya, ada platform as a services, infrastructure as a services, sama software as a services. Itu 3-tiganya kalau nggak ada internet, wassalam. Kita nggak bisa pakai. Gitu. Selain internetnya ada, kecepatan internetnya juga berpengaruh. Gitu. Jadi selain internetnya, kecepatan komunikasi juga berpengaruh. Gitu. Makanya internetnya nggak boleh putus, internetnya nggak boleh lemot. Gitu. Jadi kalau lemot, cloud computingnya yang bermasalah. Nah, cloud computing memanfaatkan konsep virtual mesin, Bapak sekalian, gitu ya, VM. Gitu. Jadi dari server in-premise itu kadang dibagi-bagi menjadi beberapa server VM. Nah, mekanisme cloud computing memanfaatkan seperti itu. Gitu. Tadi berjalan di perangkat kelas fisik, jadi sebenarnya aslinya itu ada di dalam server in-premise. Gitu ya. Tapi kadang in-premise-nya itu dipecah-pecah. Gitu ya, menjadi beberapa VM. Gitu. Jadi servernya bisa lebih optimal dimanfaatkan. Gitu ya. Satu server in-premise bisa jadi 3 VM dengan mekanisme cloud computing. Misalnya seperti itu. Gitu. Nah, cloud computing sendiri, kalau Srinivasan tadi bilang, cloud computing is nothing but availability of processing power, storage, and application delivered. Gitu. Jadi cloud computing itu bukan apa-apa. Dia itu hanya terkait ketersediaan yang berkaitan dengan proses, kemudian penyimpanan, dan deliver aplikasi. Gitu. Aplikasinya terdeliver kepada customer. Gitu. Dan di ujung, si Srinivasan bilang, over the internet, Bapak sekalian. Gitu. Harus menggunakan internet. Gitu. Pasti menggunakan internet. Gitu. Jadi memang itu syarat utama untuk kita menggunakan cloud computing ya, Bapak sekalian, baik itu storage, processing, ataupun application. Gitu. Nanti kita bicara deployment-nya seperti apa, kemudian services-nya apa saja, gitu ya, layanan yang diberikan. Nah, implementasinya kalau kita bicara tadi sesuai dengan penjelasan Srinivasan, storage. Storage itu banyak kita gunakan di aplikasi penyimpanan online, gitu. Misalnya Google Drive, gitu, atau mungkin OneDrive, gitu ya, Dropbox, kemudian Spotify, gitu, Apple Music. Nah, itu memanfaatkan storage cloud computing. Gitu. Processing power itu high-end server. Gitu. Contohnya kita pakai GCP, pakai Amazon, gitu ya, Amazon Web Services atau Microsoft Azure, gitu. Nah, itu kan high-end server semua. Nah, nanti bisa pakai seperti itu. Nah, atau application itu bisa collaboration atau by system. Gitu. Itu nggak masalah untuk mekanisme penerapan menggunakan aplikasi cloud computing. Gitu. Contohnya seperti sekarang di Indonesia pun juga banyak seperti ID Cloud Host, gitu ya, yang dapat suntikan besar. Itu juga dia aplikasi untuk cloud computingnya sudah cukup nyaman, gitu ya. Konsol cloud-nya sudah cukup nyaman, walaupun dulu pas di awal-awal sering down, gitu ya, sering kehilangan IP, gitu ya. Tapi sekarang sudah semakin membaik, gitu, aplikasi cloud computingnya. Nah, kenapa kita butuh cloud computing, Bapak-Ibu sekalian? Jadi yang pertama itu untuk memanage resource IT itu agak sulit, gitu ya, apalagi yang punya keterampilan khusus. Gitu. Jadi misalnya kita suruh satu orang suruh bikin server in premise, gitu ya. Nah, di sana kita sangat ketergantungan dengan dia.
gitu. Mau naikin spek harus dia, mau restart server harus dia, gitu. Nah, kalau dengan cloud computing, contohnya, saya bisa deliver ke semua tim project saya. Gitu. Misalnya saya lagi meeting, nggak sempat buka aplikasi cloud, ya sudah saya suruh tim saya yang ada di kantor. Gitu. Karena semuanya skill-nya nggak terlalu butuh yang khusus spesialis gitu ya untuk memanage si cloud computing itu. Gitu. Terus mempertahankan IT infrastruktur itu cukup mahal, Bapak-Ibu sekalian. Gitu. Mahalnya di mana? Mahalnya adalah di maintenance. Gitu ya. Makanya maintenance expensive gitu ya. Jadi cukup mahal, apalagi untuk upgrading gitu ya. Misalnya sekarang dari hard disk ke SSD gitu. Dari RAM DDR3 ke RAM DDR4 gitu. Nah, itu semuanya untuk menjaga itu butuh biaya yang mahal gitu ya. Kemudian yang nomor 3, kemajuan teknologi yang cepat membuat kita sulit untuk menjaga tim IT tadi. Gitu ya. Jadi misalnya tim IT tadi sudah jago, kemudian dia dapat tawaran dari perusahaan lain, gitu ya, misalnya yang gajinya tinggi dan sebagainya. Nah, kita sulit menjaga itu, gitu ya. Poin nomor 3. Kemudian selanjutnya, internet sudah membuka opportunity atau kesempatan untuk seseorang atau untuk UMKM, gitu, small business, gitu. Jadi sekarang kalau mau berlangganan server, misalnya nggak perlu lagi ke menara cyber misalnya, gitu, untuk berlangganan server. Gitu. Sekarang cukup buka internet, kemudian kita pilih provider penyedia cloud, gitu ya. Sudah, tinggal kita pilih, kita install dan sebagainya. Gitu. Makanya UMKM terutama ya itu cukup terbantu gitu karena kalau kita bikin sistem sendiri gitu ya atau mungkin dapat orderan pengembangan software, tinggal kita beli saja cloud computing server gitu. Dan keuntungannya adalah pay as go gitu. Jadi apa yang kamu bayar itu yang kamu gunakan gitu. Jadi nggak berlebihan gitu. Dan providing data security is a complex undertaking gitu. Jadi beberapa penyedia cloud itu sudah terstandar ISO gitu, terstandar dengan sertifikasi security gitu. Makanya kita bisa percayakan itu kepada provider cloud computing server. Gitu. Nah, kenapa cloud computing? Ini selanjutnya, memang sebelum internet menjadi populer, sebagian besar perusahaan memiliki server in premise gitu. Bahkan mayoritas ada di dalam area perusahaannya, gitu ya. Entah itu kementerian, entah itu mungkin perusahaan, gitu. Oh, servernya itu ada di dalam gedung itu, gitu. Nggak di luar, gitu. Jadi misalnya dia servernya di dalam, terus nanti ditembak ke router, dapat IP public, gitu. Nanti yang diakses IP publiknya, gitu. Nah masalahnya kalau IP publiknya mati, gitu ya, itu nanti nggak bisa diakses tuh si servernya dari luar. Gitu. Makanya kadang beberapa perusahaan atau mungkin instansi kalau servernya mati dan itu ada di dalam in premise, nah itu nggak bisa diakses dari luar. Gitu. Misalnya brandmatics.com, server Brandmatics ada di dalam. Gitu. Tiba-tiba Brandmatics mati lampu, servernya mati. Gitu. Misalnya masih nggak punya UPS atau mungkin matinya itu lama, maka UPS-nya habis. Udah brandmatics.com nggak bisa diakses di seluruh dunia. Gitu. Itu yang pertama. Kenapa cloud computing itu ada? Terus selain berinvestasi pada perangkat keras, kalau kita investasi server yang in-premise, bukan yang cloud computing, itu kita bukan cuma beli perangkat kerasnya saja, gitu. Tapi kita beli yang poin-poin warna biru, gitu ya. Perangkat lunak, listriknya, pendinginnya, gitu ya. Terus keamanan datanya, kemudian disaster recovery, gitu ya, pemulihan bencana, sama maintenance-nya. Gitu. Makanya kenapa kok cloud computing itu ramah terhadap individual atau UMKM? Karena nggak perlu lagi mikirin listrik, gitu ya. Nggak perlu lagi mikirin disaster recovery, gitu. Misalnya nanti sudah bisa di backup, migrasi antar server dan sebagainya. Gitu. Nah selain itu, si Srinivasan bilang bahwa sebagian besar waktu daya komputasi, gitu ya,
itu yang digunakan hanya 30% sampai 40%. Itu maksudnya adalah kalau kita pakai in-premise, kadang yang dipakai dari server yang speknya sebesar itu baru 30% sampai 40%. Gitu. Jadi masih ada bagian yang sia-sia gitu ya, yang tidak digunakan gitu ya, yang masih misalnya tidak terpakai gitu ya, yang di in-premise. Kalau kita pakai cloud computing, kita sekarang lagi butuh RAM 3 GB gitu ya. Storage-nya paling 20 GB dulu. Gitu. Itu nyaman gitu. Ya sudah, yang kita gunakan segitu, yang kita bayar segitu gitu. Kalau in-premise, kita di awal harus beli jebret gede. Harddisknya 1 tera, kemudian RAM-nya 32 GB gitu ya. Padahal secara komputasi gitu ya, secara komputasi resource itu yang dipakai paling hanya 2 GB gitu ya di awal-awal, atau mungkin storage-nya tadi hanya 5 GB gitu ya, nggak sampai 1 tera gitu. RAM-nya cuma 2 GB dari 32 GB. Gitu. Makanya kalau in-premise seperti itu. Kalau cloud computing nanti kita bisa terapkan yang namanya vertical scaling. Gitu. Nanti secara spek dia bisa naik. Gitu. Nah, kalau in-premise tadi ya, kita harus punya software-nya gitu ya, hardware-nya, maintenance, listrik, keamanan, sama disaster recovery. Itu in-premise installation. Kemudian cloud computing timeline atau mungkin history cloud computing ya, Bapak sekalian. Jadi memang sekarang kalau yang bisa dibilang top 3-nya penguasa cloud computing itu adalah Microsoft, kemudian Amazon, dan juga satu lagi adalah Google. Gitu ya. Yang paling pertama rilis itu adalah Amazon, Bapak sekalian. Gitu ya. Walaupun Salesforce itu juga lumayan gitu, tapi kalau di Indonesia yang sering sekarang masih GCP, karena GCP sudah di Jakarta ya untuk data centernya. Gitu. Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP), sama Amazon Web Services (AWS). Gitu. Yang pertama itu AWS gitu ya, yang pertama rilis. Gitu. Nah, revolusinya dulu ya mungkin kita tahu ya bahwa komputer sebesar ini gitu ya, sebesar lemari baju kita, bahkan lebih gitu ya, sampai 2 tingkat. Kemudian diubah menjadi PC Revolution yang PC komputer desktop gitu. Nah, yang sekarang masuk ke namanya Cloud Revolution. Gitu. Ini gambar dari bukunya Srinivasan tadi, Cloud Computing Fundamentals tadi ya yang di awal. Sekarang sudah pisah sebagai mekanisme cloud. Ada Amazon, ada Microsoft, ada Google, gitu, IBM, HP, dan sebagainya. Jadi revolusinya bertahap seperti ini. Nah, benefit cloud computing atau keuntungannya cloud computing yang pertama easily upgraded gitu. Jadi kalau kita mau upgrade itu mudah gitu ya. Nah, kalau yang di Indonesia memang mayoritas servernya harus dimatikan dulu, Bapak sekalian. Gitu. Baru bisa di-upgrade. Tapi upgrade-nya cepat gitu ya. Jadi misalnya provider Indonesia seperti Cloudica atau mungkin ID Cloudhost gitu ya. Itu kalau mau upgrade kita harus matiin servernya dulu. Baru bisa di-upgrade. Gitu. Nah, kalau mekanisme vertical scaling tadi itu mayoritas baru bisa di yang besar-besar tadi ya. Jadi dari AWS, Google, kemudian sama Microsoft. Itu kalau mau vertical scaling otomatis di sana bisa. Tapi biayanya memang mahal. Gitu ya. Apalagi kalau ID Cloud Host gitu ya dibandingkan dengan Google Cloud Platform. Dengan spek yang sama, harganya mungkin berkali-kali lipat lebih mahal di GCP. Gitu. Yang kedua, lower cost of ownership. Gitu. Jadi kepemilikannya itu membutuhkan biaya yang cukup rendah. Gitu. Tadi saya bilang bahwa kita nggak perlu lagi investasi listrik, investasi tempat, gitu ya, karena semuanya sudah lewat cloud computing. Gitu. No maintenance, gitu ya, maintenance-nya sudah di sisi penyedia cloud. Gitu. Oh misalnya ada pembaruan IP, gitu, IP-nya berubah, itu yang mikirin mereka, gitu, karena kita sudah bayar. Gitu. Terus yang keempat, benefitnya adalah offsite storage, Bapak sekalian. Gitu. Storage-nya itu bisa offset otomatis gitu ya. Kalau kita di bola itu
offside itu adalah ini ya, melewati garis pertahanan lawan. Gitu. Nah, di sini bisa juga dari sisi storage itu, misalnya kita butuh naik otomatis storage-nya itu bisa. Gitu. Makanya sekarang banyak produk terkait dengan storage server, gitu ya, cloud storage. Nah, jadi kami pun pakai produk cloud storage, gitu. Jadi cloud storage itu dia lebih nyaman, gitu, untuk menjagani file-file kita, gitu. Dan dia naiknya otomatis, gitu. Jadi misalnya, kayak di saya nih yang saya kembangkan di Polri, Binmas Online System itu punya fitur namanya Portal Informasi Kamtibmas. Di sana itu ada paparan, ada gambar, ada video, gitu, yang setiap minggu diproduksi, diupload ke BOS. Gitu. Nah, kalau kita pakai server in-premise, itu dia pasti di suatu waktu nanti akan mentok. Gitu ya. Mungkin speknya 1 tera. Mungkin setahun lagi 1 tera itu akan habis. Gitu. Nah, kalau pakai produk yang cloud storage itu, dia mekanismenya bisa naik otomatis, sekalian. Gitu. Jadi secara ukurannya naik, biayanya juga nanti naik. Gitu. Cuma kalau dari biaya ya sesuai dengan yang kita gunakan. Gitu. Misalnya 1 tera itu biayanya adalah 5.000 per jam. Nanti kalau sudah 3 tera itu naik jadi 15.000 per jam. Gitu. Tapi nggak langsung jebret di awal ditagih 15.000, enggak. Gitu. Tapi lebih ke naik pelan-pelan. Gitu, sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Increase collaboration. Gitu. Tadi misalnya di aplikasinya ID Cloud Host kita mau akses bersama-sama itu bisa. Yang terakhir benefitnya adalah Pay as you go. Tadi yang saya sampaikan. Gitu ya. Yang dibeli oleh kita yaitu yang kita gunakan. Gitu. Kita belinya cuma 20 giga storage SSD. Ya sudah, itu yang kita gunakan. Gitu. Jadi mekanismenya tadi nggak kayak in-premise. Kalau in-premise kita kadang harus beli gondokan jebret 1 tera, gitu ya. Padahal kita cuma butuh hard disk 50 giga misalnya untuk di awal. Gitu. Tapi kalau cloud itu ya tadi naik pelan-pelan. Gitu. Bahkan kalau Google dia sudah per detik gitu ya biayanya. Gitu. Entah itu tadi storage atau mungkin bandwidth dan sebagainya. Nah, tipe dari cloud computing gitu ya, ini ada infrastructure, ada platform, sama ada software. Gitu ya. Nah, analoginya Bapak sekalian. Jadi biar nggak bingung, saya siapkan analogi penyuci pakaian, gitu ya, mekanisme mencuci pakaian. Gitu. Kalau infrastructure as security, gitu ya, itu kita ibaratkan adalah kita mencuci baju di rumah. Gitu. Jadi semuanya itu istilahnya sendiri, gitu ya, end-to-end washing. Gitu. Jadi kita beli deterjen sendiri, gitu ya, terus kita beli softener sendiri dan sebagainya. Gitu. Sampai alatnya itu dari kita, gitu ya. Washing mesinnya itu dari milik kita, gitu. Kalau platform as a services itu diibaratkan adalah self services washing machine. Gitu. Jadi kita nggak butuh infrastrukturnya, kita nggak butuh washing mesinnya. Gitu. Jadi kita tinggal masukin saja pakaian-pakaian kita ke sana, ke platformnya. Gitu. Kalau kita butuh tambahan deterjen dan sebagainya, nanti tinggal ditambahkan saja add-ons atau biaya lagi. Ya. Kalau software as services itu lebih nyaman lagi. Kita tinggal panggil laundry, gitu. Call for laundry services. Gitu. Jadi semuanya kita nggak butuh mesin cuci, nggak butuh deterjen, gitu ya. Semuanya diambil dan dibalikan juga oleh si laundry services. Gitu. Nah, itu tadi analogi secara logika manusia, bisa lihat biar lebih mudah. Nah, kalau secara logikal realnya, gitu ya, secara implementasi realnya itu seperti ini. Gitu. Jadi kalau kita pakai on-premise, semuanya kita harus siapkan, gitu ya, on-premise. Gitu. Nah, kalau sudah bergeser ke infrastructure as a services,
itu hanya ada ini ya, hanya ada 5 yang dari kita, gitu ya. Jadi yang biru itu kita yang nyiapkan. Tapi kalau yang merah itu provider yang menyiapkan, gitu. Jadi middleware, OS itu biasanya kita yang nyiapkan. Nah, kadang yang sering kami gunakan itu yang platform as a services, Bapak sekalian. Gitu. Jadi saat pengembangan software, gitu. Jadi kan aplikasi itu source code-nya, data itu kan data di database-nya. Itu dari kita, dari pengembang atau dari vendor kita ya, dari Bioinformatics. Tapi dari runtime sampai networking itu semuanya dari penyedia cloud. Itu entah itu Google Cloud atau mungkin tadi Cloudeka atau ID Cloud Host dan sebagainya. Gitu. Kalau software as services itu familiar ya. Tadi seperti Dropbox, kemudian OneDrive itu namanya software as a services. Gitu. Jadi dia namanya software as services. Tapi kalau yang kita butuh pengembangan software, kita ngoding sendiri, datanya itu dari kita, itu lebih baik pilih platform as services. Gitu. Karena OS, server, storage, network semuanya sudah disiapkan oleh si provider penyedia cloud. Gitu. Paling OS-nya harus milih. Gitu. Oh, kayak di ID Cloud Host itu sekarang sudah nyaman. Oh, kita mau milih pakai CentOS. Udah, nanti setelah di run jadilah CentOS. Jadilah CentOS. Jadi tinggal di tinggal di setting maksudnya. Yang install juga mereka, nanti tinggal di setting saja. Misal diinstal PHP, diinstal Git dan sebagainya. Gitu. Nah, makanya kalau infrastruktur as security, infrastruktur as a services maksudnya itu lebih ke infrastrukturnya. Gitu. Kalau platform as a services itu tadi aplikasi sama data itu dari kita. Gitu. Kalau software as a services namanya saja sudah layanan berbasis software. Itu lebih ke tadi OneDrive, Google Drive dan sebagainya. Gitu. Nah, tadi kalau infrastruktur as services itu tadi ya lebih concern ke infrastruktur Bapak sekalian. Itu sama modelnya PyGo model juga. Terus biasanya OS, middleware itu sudah dari penyedia cloud. Gitu. Nah, keuntungannya fleksibel sama, hampir ketiga-tiganya fleksibel. Terus easy to automate, jadi lebih mudah untuk otomasinya. Misalnya tadi kita mau bandwidth-nya otomatis diatur oleh penyedia cloud, gitu ya dan sebagainya. Gitu. Dan yang paling sering ya highly scalable, gitu. Jadi secara scaling itu mudah. Itu tadi bisa horizontal scaling atau vertical scaling. Gitu. Nanti saya jelaskan di belakang. Gitu. Nah, kapan kita menggunakan IaaS? Itu kalau misalnya startup atau perusahaan kecil itu menghindari spending time and money. Gitu ya. Jadi dia menghindari menghabiskan waktu dan juga uang. Gitu. Karena dia masih baru gitu ya untuk membuat hardware dan software. Gitu. Jadi masih baru buka gitu ya, masih small companies tapi sudah butuh pengeluaran banyak. Nah, kita butuh IaaS biar pengeluarannya nggak naik, gitu ya. Terus untuk larger companies, untuk yang dia lebih di atasnya lagi, gitu ya, itu untuk kontrol aplikasi yang sudah dipunya, gitu ya. Kemudian mereka ingin membeli apa yang mereka butuhkan, gitu. Itu larger company. Jadi di tengah-tengah, gitu. Maksudnya yang poin kedua itu adalah dia beli spek storage itu cuma 20 giga. Ya sudah, yang dibayar ya itu. Gitu. Nah, untuk yang terakhir, yang perusahaan itu mengalami pertumbuhan cepat, gitu ya, itu lebih untuk kebutuhan mereka, spesifik hardware yang mereka butuhkan. Jadi misalnya mereka butuh gede, nah nanti bisa diimplement pakai IaaS. Gitu. Nah, example-nya ini ya, Ibu sekalian. Jadi DigitalOcean,
Microsoft Azure, sampai Google Compute Engine. Gitu. Nah, memang yang lebih bagus itu Google. Jadi Google itu nama ininya kan Google Cloud Platform. Gitu. Kalau kita mau pakai IaaS, itu namanya Google Compute Engine. Gitu. Itu spesifik untuk IaaS. Gitu. Nah, terus ada juga platform as services. Gitu ya. Tadi platform as services itu untuk membuat cloud apps. Gitu. Jadi kita misalnya bikin berbasis web gitu ya, tapi servernya mau di cloud gitu. Biar lebih cepat, kemudian diaksesnya juga bisa nyaman, bisa secara global, kemudian scalingnya juga mudah. Gitu. Karena sekarang yang dicari itu selain mekanisme microservices, biasanya adalah mekanisme scaling ini. Gitu. Keuntungannya simple, scalable juga, gitu ya, sampai dengan easy migration to the hybrid model. Gitu. Jadi beberapa kali kami juga pengembangan itu mekanisme hybrid itu adalah ada yang dia itu di cloud, ada yang dia itu di dalam perusahaan gitu ya. Jadi yang di cloud itu pakai public IP, yang di dalam itu pakai private IP. Gitu. Nah, itu easy migration karena kami juga pernah mengalami gitu ya. Jadi di suatu instansi kami pengembangan itu pakai cloud, full cloud. Karena server internal mereka bermasalah gitu ya. Dan kami harus mengejar launching begitu. Kemudian kami deploy, kami kembangkan lewat cloud, berjalan lancar. Nah, terus servernya di sana sudah siap, gitu ya, dengan domain dari sana. Nah, nanti kita tinggal migrasikan, gitu. Dari storage-nya, dari database-nya, dari source code-nya, gitu. Nanti kita migrasikan. Gitu. Itu keuntungan dari platform as services. Gitu. Jadi PaaS itu digunakan kalau kita mau lebih efektif lagi di cost dan di waktu. Gitu. Jadi ini adalah jalan terbaik kalau developer itu mau bikin aplikasi yang unik. Gitu. Jadi nggak perlu lagi developer tuh mikirin instalasi server, persiapan network bandwidth, OS-nya dan sebagainya. Jadi dia fokus di pengembangan aplikasinya. Jadi itu yang saya kasih juga ke tim developer kami, gitu ya, ke saya juga. Jadi ya sudah, kita fokus di pengembangan infrastruktur, kita serahkan ke penyedia cloud, gitu. Kemudian, nah, all of their time and brain power itu ditujukan untuk create, testing, deploy. Gitu. Jadi nggak perlu lagi mikirin masalah server dan sebagainya. Itu kalau misalnya down atau ada masalah, tinggal kita marah-marahin penyedia cloud-nya. Gitu. Karena itu yang pernah terjadi ya, Gisel. Jadi kalau yang sudah mature, misalnya Google Cloud, Azure, Microsoft, atau mungkin AWS, itu mungkin jarang downtime ya. Gitu. Tapi kalau dulu misalnya penyedia lokal yang harganya memang jauh lebih murah, itu kadang dulu masih seperti tadi saya sampaikan, network-nya sering lepas, IP-nya sering berubah, gitu ya. Karena kan IP itu nempel ke domain, gitu. Nah, kadang itu berubah juga. Gitu. Makanya kita fokus di create, test, sama deploy. Gitu, yang poin terakhir. Gitu. Nah, contohnya AWS Elastic Beanstalk, gitu. Itu punyanya AWS. Atau kalau punya GCP itu Google App Engine. Ini sampel dari PaaS. Gitu. Nah, kalau software as a services itu ya tadi untuk kolaborasi, untuk storage, atau untuk backup. Gitu. Jadi tadi seperti contohnya bisa OneDrive, bisa Google Drive, gitu ya. Termasuk email-email kita, gitu ya. Itu juga sekarang tersimpannya itu di mekanisme Google Cloud. Gitu nih. Dropbox, WebEx, WebEx-nya Cisco yang untuk mekanisme video conference itu juga dilemparnya ke cloud, gitu, untuk SaaS. Gitu. Google Workspace, gitu ya. Sekarang namanya G Suite, gitu ya. G Suite itu dia juga mekanismenya pakai cloud, gitu. GoToMeeting, ini juga sama seperti WebEx atau mungkin Zoom. Nah, dia juga sudah mekanisme cloud. Gitu. Cuma GoToMeeting nggak terlalu populer
di Indonesia. Nah, itu saya rangkum ya Bapak sekalian. Jadi ini platform type-nya gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah example-nya, contohnya gitu ya. Jadi ini menjawab yang pertama, platform cloud gitu ya. Jadi Dropbox, Google Drive itu di SaaS. Kemudian Google App Engine di platform as services. IaaS itu Google Compute Engine contohnya. Gitu. Jadi ini pemetaan platform dan contohnya gitu ya. Nah, terus tadi sudah services gitu ya. Sekarang adalah mekanisme deployment gitu atau mendeploy gitu ya, mendeploy atau menempatkan ke dalam server. Itu ada public, ada private, ada hybrid Bapak sekalian. Gitu. Jadi kalau public contohnya ini logika sederhana. Saya buat pakai kendaraan, public itu bis, private itu adalah mobil pribadi, hybrid itu adalah mobil rental. Gitu. Public otomatis share with others. Gitu. Jadi kita share dengan orang lain. Kemudian cheaper, gitu, paling murah, gitu ya. Pay only for distance your travel, gitu. Jadi kita bayar sejauh yang kita tempuh, gitu. Oh kita naik bis dari sini ke Bandung, ya sudah kita bayarnya itu saja, gitu. Dan no maintenance. Kalau bisnya kenapa-napa, misalnya bannya bocor, gitu ya, bukan kita yang tanggung jawab, tapi PO busnya. Contohnya seperti itu. Kalau private deployment cloud gitu ya, itu mekanismenya maintenance charge gitu. Jadi kita di charge untuk maintenance gitu, untuk pembiayaan perawatan gitu. Tapi keuntungannya private gitu ya. Dia lebih privasinya terjaga. Jadi ya ini kan mobil kita sendiri gitu ya. Jadi ya sudah nanti kondisinya apapun yang ada di dalam mobil kita itu tanggung jawab kita. Gitu. Misalnya belakangnya kita buat naruh baju gitu atau mungkin belakangnya itu kursinya rusak gitu ya. Nah, itu sudah privasi kita. Gitu. Fleksibel. Kita mau bawa kemanapun nggak masalah. Nah, kalau rental car itu hybrid, dia yang paling mahal gitu ya. Cuma dia fleksibel dan no maintenance. Jadi maintenance-nya ya di tempat pihak rental. Nah ini adalah mekanisme deployment, Bapak-Ibu sekalian, deployment ke server cloud. Gitu ya. Ada mekanisme publik, private, sama hybrid. Hybrid itu gabungan antara publik sama private. Gitu. Nah ini komparasinya. Nah kemudian pengenalan teknologinya. Jadi tadi saya sempat sampaikan ada mekanisme scaling ya, Bapak-Ibu sekalian, atau mungkin menaikkan otomatis gitu ya dari si perangkat yang kita gunakan, server yang kita gunakan. Ada yang namanya vertical scaling, sekalian. Gitu ya. Vertical itu adalah dari atas ke bawah, gitu ya, dari atas ke bawah. Jadi yang dinaikkan itu adalah spesifikasinya. Gitu. Oh, dinaikkan spesifikasinya, diturunkan spesifikasinya. Jadi analoginya seperti itu. Gitu. Jadi kalau speknya naik, ya nanti harga sewanya juga naik. Gitu. Nah, yang saya tahu sekarang untuk penyedia cloud di lokal di Indonesia, kalau mau vertical scaling itu masih harus dimatikan servernya. Gitu. Oh, mau dinaikkan nih speknya jadi X gitu ya, yang sebelumnya Y. Nah, itu nanti akan harus dimatikan dulu gitu si servernya. Gitu. Tapi kalau di yang sudah mature tadi kayak Google itu dia bisa vertical scaling sendiri gitu secara spek. Gitu. Nah, kalau kita pakai provider lokal yang belum bisa dia vertical scaling secara otomatis, gitu, kita biasanya ngakalin pakai horizontal scaling, Bapak sekalian. Gitu ya. Jadi bisa pakai kalau horizontal itu kan dari kiri ke kanan, gitu. Jadi dia garis horizon. Gitu. Makanya, oh ditambahin nih jumlah servernya. Gitu. Oh ditambahin jumlah speknya dari 1 menjadi 3. Dari 1 menjadi 2. Gitu. Nah, biasanya ini disupport dengan load balancer, Bapak sekalian. Gitu.
yang mau di load balancer apa? Bisa database servernya, bisa web servernya, gitu ya. Ada banyak seperti hproxy untuk Postgre misalnya. Nah, itu juga mekanisme horizontal scaling. Gitu. Atau pakai mekanisme master slave. Gitu. Jadi master itu yang utama, kalau masternya sudah terbebani, nanti pindah di load balancing ke slave-nya. Gitu. Nah, ini tuh kalau ini lebih ke jumlah servernya, Bu sekalian. Gitu. Kalau yang tadi, yang vertical scaling, itu lebih ke speknya. Gitu. Jadi speknya yang dinaikkan atau diturunkan. Kalau horizontal, kanan kiri, itu berarti jumlahnya yang dinaikkan. Gitu. Tapi dengan spek yang sama. Gitu. Nah, kalau di kami, di Brandmatics, itu lebih banyak menggunakan horizontal scaling. Gitu. Jadi ada yang standby untuk slave-nya, gitu ya, itu untuk penyiapan horizontal scaling. Gitu. Sewaktu-waktu yang master itu nggak kuat, yang master sudah terbebani, itu bisa dipecah ke slave. Gitu. Atau juga bisa mekanismenya, Bapak sekalian, read datanya itu ke master. Gitu. Tapi untuk create, gitu ya, create, update, delete atau editing itu semuanya ke slave. Itu juga bisa. Gitu. Jadi nggak terlalu membebani master server. Gitu. Ini mekanisme horizontal scaling. Jadi misalnya ini master, gitu ya, ini slave, misalnya seperti itu. Gitu. Nah, contohnya Amazon Data Center, ini lokasinya terakhir sih mereka sudah ancang-ancang mau bikin di Indonesia. Gitu. Tapi kalau di Asia Tenggara itu pasti yang pertama adalah Singapura. Nggak Google, nggak Microsoft Azure, nggak AWS, gitu. Itu biasanya di Singapura duluan. Gitu. Karena headquarter-nya yang cepat internetnya itu ya di Singapura. Gitu ya. Contohnya perbandingan harga, Bapak sekalian, jadi on-premise itu segini, gitu ya. Kemudian AWS yang cloud itu segini. Jadi cukup jauh. Gitu. Nah, karena tadi kalau on-premise atau in-premise itu harus investasi listrik, investasi maintenance, dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau yang cloud, ya kita tinggal tinggal bayar saja apa yang kita mau. Gitu ya. Nah, penerapan cloud computing, Bapak sekalian, kita masuk ke bab 2. Ini yang pernah kami lakukan gitu ya di Brandmatics. Jadi biasanya kalau misalnya ada proyek pengembangan software gitu ya, entah itu baru atau revitalisasi, kami biasanya cek dari 3 ini. Itu infrastruktur, platform, aplikasi. Gitu. Nanti nyambung dengan security-nya cloud ya. Jadi nanti infrastrukturnya kita cek dulu. Kalau revitalisasi, misalnya ada Brandmatics 1.0, direvitalisasi jadi Brandmatics 2.0. Nah, biasanya kita lihat dulu server-servernya seperti apa, ada kendala atau enggak. Gitu. Nah, kalau beres masalah infrastruktur, biasanya kita naik ke platform, Bapak sekalian. Gitu. Oh, misalnya di platform kita mau pakai framework Laravel atau CodeIgniter. Bahasa programmingnya pakai PHP. Gitu. Beres penentuan platform, kita desain atau kita buat aplikasinya. Arsitekturnya kita buat, desain user interface, user experience kita buat, source code-nya pasti, dan struktur database juga. Gitu. Apalagi struktur database ya, ini sangat penting ada di awal. Gitu. Jadi kita harus pemetaan normalisasi database atau mungkin pemetaan relasi table, itu di struktur database harus kuat. Gitu. Nah, contohnya seperti ini, platform dan infrastruktur itu peningkatan platform, infrastruktur, dan security. Gitu. Nah, aplikasi itu pengembangan aplikasinya. Contohnya aplikasi SDM Management 3.0. Gitu ya. Nah, contohnya kebetulan SDM Management itu adalah revitalisasi. Gitu. Jadi ini arsitektur sebelumnya. SDM Management 2.0. Gitu. Nah, di sini nyawanya, jantungnya itu ada di sini, Bapak sekalian. Di API server. Gitu. Jadi API server itu menghandle dari eksternal, menghandle dari internal, dan menghandle dari dirinya sendiri. Gitu, dari web servernya. Gitu ya.
Jadi kalau mau SDM management .grandmatrix.com itu tuh pasti masuknya ke API dulu, baru disebar ke database. Atau kalau menyimpan foto ke storage. Gitu. Nah, ini crowded-nya di API. Makanya SDM Management 2.0 itu punya banyak masalah di load, gitu, di proses loading. Gitu. Nah, ini case kami yang sebelumnya yang kami dapat, makanya kami revitalisasi. Jadi SDM Management 3.0. Gitu. Nah, karena rekapitulasi permintaan datanya itu totalnya ada 14 juta permintaan. Dari aplikasi lain itu hanya 4 juta permintaan. Tapi dari dirinya sendiri, gitu ya, dari SDM Management 2.0 itu 10 juta sendiri. Gitu. Harusnya dari web itu tuh langsung nyebar saja ke database sama ke storage. Gitu. Makanya kami buat rancangan baru untuk SDM Management 3.0. Gitu. Pakai mekanisme private cloud server. Gitu ya, private ya deployment-nya. Jadi dari web server sdmmanagement.grandmatrix.com langsung masuk ke database. File-filenya ke cloud storage. Nih, jadi garisnya nyambung. Nggak perlu lagi ke API. Gitu. Nah, nanti yang dari eksternal atau internal itu nanti masuk dulu ke load balancer. Gitu. Karena tadi kita tahu bottleneck-nya itu ada di API. Gitu. Oh, API-nya sudah kita bagi 3. Nanti kita atur pakai load balancer. Misalnya pakai hproxy dan sebagainya. Gitu. Nanti bisa juga ada in case bahwa contohnya yang Binmas Online System punyanya Polri sekarang itu saya load balancer di database-nya. Gitu, di database server. Karena yang menggunakan banyak, ada Babin Kamtipmas, ada Satpam, gitu ya, ada Satkamling, gitu. Nah, makanya saya pisah dia database servernya ada 3, kemudian di load balancer 1, gitu ya, untuk memecah tugasnya. Gitu. Jadi dari web server langsung ke cloud storage server untuk menyimpan file, dokumen, foto. Karena SDM ya, SDM management, pasti ada foto SDM-nya. Kalau untuk data-data rigid dan data keluarga itu ada di database server. Gitu. Kalau internal eksternal itu masuk ke API server. Gitu. Ini rancangan yang baru. Nah, spesifikasinya seperti ini, Bapak sekalian. Jadi web server itu untuk aplikasi webnya. Karena kita kembangkan pakai PHP Laravel. Nah, spesifikasinya segini. Gitu. Jadi segini cukup. Gitu. Nanti misalnya tiba-tiba RAM-nya butuh naik lagi nih, ya sudah. Nanti RAM-nya kita naikkan. Gitu. Database clear untuk database, cloud itu untuk dokumen dan foto. Gitu. Nih, kalau di Google Cloud Platform itu kita nggak perlu ngatur. Misalnya di sini saya punya target 4 terabyte. Karena data di SDM Management 2.0 itu sampai 4 tera. Gitu. Nah, nanti di Google Cloud Platform untuk cloud storage itu langsung saya set 4 tera. Langsung masukin, langsung dimigrasikan ke sana. Nah, misalnya bayar 4 tera itu sebulannya adalah 100.000 misalnya. Nah, nanti kalau dia naik jadi 5 tera, naik jadi 6 tera, itu nanti biayanya naik sendiri. Gitu. Cuma dia sudah bisa dinamis. Gitu ya. Terus load balancer, API server. Kalau dia yang sudah mature, GCP itu punya cloud balancer misalnya. Gitu. Jadi lebih spesifik dia punya produknya, gitu ya. Nah, tadi di infrastruktur, sekarang di platform, gitu ya. Misalnya kita set PHP-nya mau pakai 7.4. Terus Laravel-nya versi 7. Kemudian untuk performa kita pakai ini. Contohnya untuk cache itu pakai Redis dan sebagainya. Gitu. Karena tadi masalahnya di load gitu ya untuk SDM management. Nah, terus untuk security-nya, nah GCP itu punya security compliance. Ada ISO, ada SOC, ada PCI juga. Ya, jadi sudah terstandar security-nya gitu ya. Security compliance sudah terstandar. Nah, GCP kalau di situsnya GCP yang pakai ini di Indonesia. Iya, cloud server-nya.
Nah, terus ya untuk pengamanan di SDM Management 3.0 itu di Google menjanjikan konten sampai web application security itu dari Google, dari GCP. Gitu. Nah, security-nya itu dijaga pakai beberapa poin ini, Bapak sekalian. Gitu. Jadi mencegah SQL injection, kita bisa pakai PDO sama escape variables. Gitu. Terus cross-site request for query, CSRF protection, cross-site scripting, gitu ya. Kita pakai filtering. Gitu. Terus password itu kita pakai one way hashing, gitu ya. Pakainya enkripsinya Bcrypt. Mungkin kalau kita belajar dulu yang IT ya, biasanya pakai MD5 untuk enkripsi password. Nah, sekarang sudah nggak mempan. MD5 itu kalau sudah dienkripsi, dia bisa didekripsi lagi. Gitu. Nah, kalau Bcrypt, karena dia one way, satu arah untuk hashing passwordnya, dia cuma bisa di-encrypt. Di decrypt-nya nggak bisa. Gitu. Makanya kalau MD5, misalnya lupa password, gitu ya, lupa password, kita tinggal decrypt saja. Gitu. Jadi dari password yang dienkripsi, nanti kan biasanya karakternya panjang ya. Nanti kita decrypt. Gitu. Jadi passwordnya. Kalau Bcrypt nggak bisa. Bcrypt itu proses enkripsinya satu arah. Dia nggak bisa dibalikin lagi. Gitu. Yang sekarang mayoritas banyak ya 2FA. Gitu ya. Bisa pakai email, bisa pakai WA dan sebagainya. Nah, terus SDM management, peningkatan security juga. Kalau tadi di sisi coding, kalau ini di sisi server. Gitu. Kita pakai ACL misalnya, access control list, gitu ya, atau mungkin TLS, gitu ya, untuk transfer data dan token, gitu. Atau yang sekarang banyak digunakan adalah menggunakan VPN, Bapak sekalian. Gitu. Jadi virtual private network itu sekarang banyak, gitu ya. Contohnya kami di Polri, gitu ya, dari Barreskrim dan Diftiknya itu sudah pakai VPN, gitu. Jadi nggak sembarangan masuk ke servernya mereka, gitu. Makanya di Polri itu sudah secure-nya di sana, karena biasanya pakai VPN lagi, gitu ya, menggunakan VPN untuk akses server. Gitu. Selain itu, biasanya kami tes juga, Bapak sekalian, penetration testing itu yang kami pernah pakai namanya Acunetics. Gitu. Karena dia termasuk OWASP Top 10 Security Risk. Gitu ya. Jadi di sana sudah muncul berdasarkan pada OWASP Top 10 Security Risk. Jadi kalau OWASP itu lebih kepada lembaga yang dia itu spesifik menangani masalah serangan web. Gitu. Jadi di sana dia sudah rincikan, nanti nge-link ke Acunetics. Gitu. Nah, Acunetics ya nanti developer report-nya juga sudah detail dan nanti bisa keluar yang high berapa, yang medium berapa, yang low berapa. Gitu ya. Jadi nanti bisa kita spesifikkan di sana. Oh, yang high ada 3, ya sudah kita concern di sana. Gitu. Bahkan nanti dia bisa nunjukin. Misalnya yang high itu di bagian mana dan di bagian mana gitu. Cuma kalau Acunetics memang berbayar sekalian. Jadi kalau yang free itu juga bisa Acunetics, cuma dia kayaknya nggak sampai semuanya gitu ya, semuanya dicek itu enggak gitu. Cuma dia sudah bisa mengeluarkan seperti ini. Gitu. Nah, terus infrastruktur kita tingkatkan juga gitu ya untuk SDM Management 3.0 dari mulai OS, kita pakai yang versi terbaru. Soalnya di SDM Management 2.0 itu versinya lama semua. Gitu. Karena tadi kalau kita lihat struktur di cloud servernya itu ada web server, ada database server. Gitu. Nah, database servernya kita pakai Postgre yang terbaru. Nah, di Postgre itu ada settingannya misalnya. Kita bisa pakai patokan dari pgtune. Gitu. Contohnya seperti ini. Nanti pgtune itu kita masukin servernya apa, RAM-nya berapa, storage-nya berapa, gitu ya. Nanti di enter, dia langsung muncul tampilan seperti ini. Gitu. Nah, yang sebelah kiri, yang setting baseline, ini adalah yang SDM Management 2.0. Nah, yang sebelah kanan, ini adalah rekomendasi untuk SDM Management 3.0.
Gitu. Jadi PGTune itu mengeluarkan dari database servernya, oh max connection dari 3.000 diturunkan jadi 200. Gitu. Jadi dia sudah kasih rekomendasi. Misalnya work memory dari 4 MB dinaikkan menjadi 5 MB. Misalnya 5242 KB. Gitu. Jadi PGTune itu ngasih rekomendasi itu. Makanya cloud servernya nanti bisa kita setting juga seperti ini. Itu konfigurasinya. Cloud server yang digunakan untuk database, gitu ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian dari saya ya untuk materi hari ini. Jadi dari awal tadi saya kenalkan dulu cloud computing itu apa. Dari mulai platformnya tadi ada SAS, PAS, IaaS gitu ya. Softwarenya itu ada Amazon Web Service, Google Cloud, kemudian Microsoft Azure itu yang paling banyak. Security-nya tadi dari server, dari coding gitu ya, dari database itu nanti tadi saya sampaikan gitu ya, kondisi seperti itu. Gitu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan dulu ke Mbak Vina. Silakan Mbak Vina. Oke, baik. Terima kasih Mas Karno atas materi yang disampaikan ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, ini kita buka sesi diskusi ya. Silakan monggo apabila ada yang ditanyakan, boleh langsung saja mengaktifkan fitur raise hand atau enggak dari Bapak Ibu langsung mengaktifkan mikrofonnya ya. Silakan monggo. Atau apabila ingin diketik di chat Zoom, silakan ya Bapak Ibu sekalian bisa diketik saja untuk pertanyaannya. Monggo kita beri kesempatan untuk sesi diskusi ini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada yang sudah bertanya nih, Mas Karno di chat Zoom. Untuk materinya sudah saya share di chat Zoom ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang menggunakan handphone akan kami share di grup community ya, Bapak Ibu sekalian. Karena file yang kita kirimkan, materi yang kita kirimkan berbentuk file, Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari Bapak Ibu yang menggunakan versi handphone, mungkin tidak terdeteksi ya untuk materinya. Nanti bisa di-download melalui grup Telegram kami di Brandmetics ID. Baik, silakan yang belum bergabung ya, silakan bergabung terlebih dahulu di grup community, karena nanti akan kami share untuk materinya. Nah, baik Mas Karno, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya dari grup chat ya. Zoom. Silakan sekalian dijawab saja, monggo ya Mas Karno. Ya, saya langsung jawab Mbak Vina. Ini yang dari chat Zoom dulu ya. Tadi dari ini Ibu atau Pak ya, Pak Dwi. Provider cloud mana yang lebih worth it untuk dipelajari? AWS, GCP, atau Azure gitu ya. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, pertama kita bisa lihat dulu yang sudah ada data centernya gitu ya di Indonesia gitu. Nah, kebetulan memang GCP yang sudah ada gitu ya di Indonesia data centernya gitu. AWS dan Azure setahu saya masih belum masuk, tapi sudah punya rencana gitu ya untuk masuk di Indonesia gitu ya. Nah, yang saya tahu memang secara materi gitu ya, kemudian secara produk dan juga sertifikasi itu yang lebih banyak diambil yang AWS Bapak sekalian gitu. Dan juga di Brandmetics kebanyakan seperti itu gitu. Jadi yang banyak diambil adalah AWS certification daripada GCP. Bahkan Azure yang kurang itu Azure gitu ya. Nah, setahu saya untuk kuadran Gartner gitu ya. Jadi ada kuadran yang melihat kira-kira posisinya ada di mana. Itu memang yang paling bagus itu adalah AWS gitu ya. Nah, tapi memang kalau misalnya mau belajar AWS itu bisa juga nanti menunggu sampai dia sudah ada di Indonesia data center-nya gitu. Tapi kalau misalnya kalau di project saya kayak misalnya Polri, terus mungkin kementerian gitu ya, mereka mayoritas maunya servernya di dalam di Indonesia gitu ya. Atau kalau misalnya tidak mau pakai cloud ya sudah pakai di ininya ya, di internal instansinya. Tapi kalau mau pakai cloud itu biasanya diwajibkan servernya di dalam negeri. Gitu. Nah, yang saya tahu Google sudah di dalam negeri. Gitu. Jadi jawaban saya Pak Dwi, yang worth it dipelajari untuk saat ini itu masih GCP dulu, gitu. Karena servernya sudah di dalam
itu sudah di Indonesia, gitu ya. Kemudian Pak Arifin, ini bagaimana tips memilih provider cloud computing yang cocok bagi perusahaan kita. Nah, ini sebenarnya Pak Arifin bisa dilihat dari kebutuhan ya, kebutuhan masing-masing perusahaan. Contohnya kalau di Brandmatics gitu ya, itu kami memang istilahnya baru pindah dari on-premise ke cloud. Gitu. Makanya di awal kami biasanya untuk pembelajaran dulu. Gitu. Kami langsung pilih kemarin waktu itu GCP. Gitu untuk pembelajaran dulu. Sebenarnya cloud itu seperti apa? Terus kalau misalnya kita develop di situ seperti apa? Gitu. Nah, kalau sudah paham, kita bisa tuh pilih-pilih dulu. Gitu. Nah, kebetulan ya namanya perusahaan pasti mencari yang pengeluaran paling sedikit tapi hasilnya maksimal. Gitu. Nah, itu sudah banyak bertebaran di provider cloud Indonesia, Bapak-Ibu sekalian. Gitu. Jadi contohnya kalau kami itu memilih memang sekarang ID Cloud Host ya, gitu karena kemarin dapat suntikan dana dari Bukalapak kalau tidak salah, wah itu berubah semua, gitu ya. Jadi makin bagus, kemudian tampilannya sudah bagus lah UX-nya, gitu ya. Nah, tapi saya bukan bermaksud menjual ID Cloud Host, Bapak-Ibu sekalian, karena kami tidak ada hubungan dengan mereka, tapi yang kami pakai sekarang mayoritas di ID Cloud Host, gitu ya. Karena itu tadi dia jauh lebih murah daripada GCP, AWS atau Azure, gitu. Bahkan jualannya mereka itu, gitu. Mereka membandingkan harga punya mereka dengan punya GCP, punya AWS dan sebagainya, gitu. Nah, kalau menurut saya tipsnya itu tadi Pak. Jadi yang pertama itu kalau untuk pembelajaran ya bisa pilih yang sudah mature. Tapi kalau untuk perusahaan yang pasti mencari keuntungan, pengeluarannya sedikit tapi impact-nya besar, itu bisa pakai provider Indonesia. Itu Pak Arifin. Terus Pak Yakub Muhammad, provider cloud mana yang pembayarannya tidak pakai kartu kredit? Oke, kalau yang di 3 top 3 tadi, Google Cloud, Amazon, Azure, semuanya mayoritas pakai kartu kredit, Pak Yakub. Nah, tapi kalau provider Indonesia, itu mayoritas tidak pakai kartu kredit. Gitu. Contohnya kayak Prodeka atau ID Cloud Host gitu ya, yang secara ini saya memang pernah melihat gitu ya. Tapi minusnya adalah manajemen fee-nya terlalu besar, Bapak sekalian gitu ya. Contohnya ID Cloud Host. Dia itu misalnya kita bayar pakai OVO atau pakai GoPay atau pakai Dana gitu ya. Pertama sudah ditambahi manajemen fee 10% dari si ID Cloud Host-nya. Jadi, kita mau beli spek server nih, harganya 100.000. Pertama kita harus bayar dulu 110.000. Gitu. Nanti ditambah dengan manajemen fee untuk Dana, untuk OVO. Nah, itu nilainya juga nggak sedikit. Biasanya hampir sampai 10.000. Gitu ya, bisa 9.000, bisa 9,5 gitu ya. Nah, jadi kita sudah hampir kehilangan 10% plus 9.000 tadi. Gitu. Nah, itu minusnya kalau pakai pembayaran provider lokal, bisa lihat. Tapi ya itu bisa pakai OVO, bisa pakai Dana, bisa pakai transfer bank kalau tidak salah, gitu ya. Itu yang dari ID Cloud Host yang saya rasakan seperti itu. Gitu. Nah, cuma kalau menurut saya, Bapak sekalian, memang untuk cloud itu lebih nyaman pembayaran otomatis, gitu. Seperti Google ataupun seperti AWS, gitu. Jadi kita nggak perlu nggak perlu memberikan spare waktu untuk membayar. Gitu. Makanya sebenarnya saya berharap si ID Cloud Host itu kayak provider internet, kayak ISP, gitu, yang bisa ditarik per bulan otomatis. Gitu. Karena kadang kita mikirin itu kelupaan, gitu ya. Kadang kayak saya fokus ngembangin software, tiba-tiba diwajibkan membayar. Karena mainnya di saldo ya, biasanya mainnya di saldo. Kalau yang di provider lokal, kayak misalnya kita beli saldo di ID Cloud Host 1 juta, nah itu nanti bisa bertahan berapa lama, gitu ya, seperti itu mekanismenya. Terus dari Bu Tiar Nur Syahbani ya, Kak, apakah ada kursus untuk cloud ini dari nol dengan harga terjangkau karena rata-rata biayanya mahal? Ini kursus kali ya. Kalau kursus itu nggak ada kursus. Jadi kursus itu
kalau yang mungkin bisa juga belajar dari YouTube ya, Bapak sekalian. Jadi saya juga dulu belajar buat paham Google Cloud itu dari YouTube gitu. Jadi mengenal dulu produk-produknya, terus nanti kira-kira produk itu digunakan untuk apa, settingnya gimana gitu ya. Itu dari YouTube ada, Bapak sekalian gitu ya. Terus dari Pak Rahman, ada tidak kekurangan dari penggunaan cloud computing? Oh, pasti ada, Pak Rahman gitu ya. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa cloud computing itu sangat tergantung dengan internet gitu, Pak. Jadi dulu pas di awal-awal ID Cloud Host kami pakai di awal, belum dapat suntikan dana dari Bukalapak, itu sering sekali dia kehilangan internet di internalnya mereka gitu. Nah, itu padahal aplikasinya sedang dipakai orang banyak gitu ya, tapi tiba-tiba hilang, tiba-tiba nggak bisa diakses. Jadi itu kekurangan kalau pakai cloud computing. Apakah untuk mempelajari cloud computing harus mengerti jaringan dan bahasa pemrograman terlebih dahulu? Menurut saya tidak, Mbak Lasbi ya, Lasbi Noveni. Jadi di Brainmatics itu tipikal orangnya beda gitu. Jadi ada yang dia spesifik hanya ngurusin server. Nah, dia udah ahli tuh di cloud gitu. Tapi ada juga yang dia itu programmer tapi nggak paham masalah server gitu. Jadi memang nggak masalah kalau misalnya mau belajar cloud tapi belum ngerti jaringan sama pemrograman gitu. Karena memang kalau secara profesinya juga nanti akan beda gitu. Jadi kalau pemrograman kan lebih ke developer, kalau jaringan kan network engineer, kalau komputing kan bisa juga cloud engineer gitu kalau cloud. Jadi memang berbeda dan saya lihat memang itu bisa terpisah gitu. Jadi nggak ada prerequisite atau mungkin persyaratan harus paham pemrograman dulu, nggak perlu gitu. Tapi baiknya itu programmer tuh tahu masalah program sama masalah server, itu lebih bagus lagi gitu. Jadi nggak lempar-lemparan gitu. Tapi nggak harus Bu Lasbi. Jadi kalau mau langsung mau belajar cloud computing bisa gitu ya. Kapan bisa menggunakan cloud computing sebagai tempat backup data? Dari Pak Syafiq Karim gitu. Jadi kalau mau menggunakan cloud computing sebagai tempat backup data itu bisa, Pak. Nanti mekanismenya pakai sinkronisasi ya, sinkronisasi antara server yang di lokal kita sama yang di cloud sana. Gitu. Cuma kalau di kami itu masih backupnya itu by dump SQL. Gitu, dump SQL yang pertama. Nah, yang kedua memang yang seperti bin Masonet sistem ini karena sistemnya nggak boleh mati gitu, Pak. Jadi kami pakai sinkronisasi real time gitu ya. Jadi kalau yang bos.polri.go.id-nya mati, nanti bisa ada domain yang lain. Gitu. bos-backup.polri.go.id itu servernya beda. Jadi bisa untuk dua, untuk backup data sama untuk jaga-jaga. Kalau yang utama mati. Jadi bisa pakai sinkronisasi data, Pak Syafi. Ya. Pak Reddy, izin bertanya apakah ada perbedaan dalam develop aplikasi berbasis web yang dijalankan di Serve VPS hosting dengan cloud hosting. Gitu. Oke. Jadi kalau di kami, Pak Reddy, itu kalau Serve VPS hosting, dia kan tidak bisa diubah secara cepat untuk spesifikasinya. Gitu. Jadi ini juga terjadi di Brainmatics. Kalau Serve VPS hosting itu tuh untuk situs-situs Brainmatics tadi. Misalnya brainmatics.com, ilmukomputer.com, itu saya taruh di share atau VPS hosting. Gitu. Yang berbasiskan WHM. Gitu. Nanti kan WHM pasti punya cPanel. Nah, kalau misalnya perbedaan yang pertama itu tadi, share atau VPS hosting itu agak sulit untuk dinaikkan speknya. Gitu ya. Kalau cloud hosting itu lebih mudah. Gitu. Terus kalau SAP atau VPS hosting biasanya itu yang kami minta sudah tersedia WHM sama cPanel. Kalau cloud hosting itu belum. Gitu. Tapi kalau cloud hosting itu sudah tersedia OS-nya. Tinggal kita setting. Kita mau install apa saja dan setting apa saja, gitu ya. Itu Pak Reddy perbedaannya. Fikri Adiansyah ya. Pak Fikri, jadi pada cloud computing untuk vulnerability testnya bagaimana ya? Nah, kalau untuk vulnerability itu memang
yang dicek adalah dari sisi codingannya, Bapak, dari sisi aplikasinya, bukan dari servernya, gitu ya. Makanya tadi kayak penetration testing, gitu ya, dan sebagainya, gitu, itu dijaganya itu dari sana, gitu. Makanya tadi kayak tips saya untuk jaga nih security, terutama vulnerability attack ya, itu biasanya dari sisi codingan, gitu. Entah itu tadi kayak kita kasih cross-site scripting, filtering, gitu ya, atau mungkin CSR of protection, itu Laravel punya itu. Atau mungkin bisa juga tadi kayak kita pakai bcrypt untuk hashing password. Gitu. Jadi tesnya itu ditesnya lebih ke aplikasinya, Pak Fikri. Jadi bukan ke servernya ya, ke server cloud computingnya. Gitu. Oke, nah Pak Faiz Mustafa untuk menjadi cloud engineer, apakah ada roadmap yang disarankan? Kalau yang saya lihat, Pak Faiz, itu yang pertama itu wajib sekali belajar tentang administrasi server, Pak. Nah, jadi server administration. Gitu. Dan yang sekarang yang basisnya paling banyak pakai Linux. Gitu ya, pakai Linux. Jadi yang saya lihat dari bukan cloud engineer ya, jadi lebih ke server administration sebenarnya di Bridgematics itu ada dulu pegawai magang itu dia cukup bagus ya, karena dia belajarnya dari awal itu di administrasi server, dari instalasi, konfigurasi, terus suka dengan command line interface gitu ya, CLI. Nah itu nanti belajarnya dari sana dulu. Nah baru kalau dari administrasi server itu sudah bagus, dari mulai install, maintenance, kemudian troubleshooting, baru nanti bisa dinaikkan dengan belajar produk cloud-nya, gitu ya, produk cloud-nya, gitu. Karena kalau kita langsung belajar produk cloud-nya tanpa belajar administrasi servernya itu agak sulit, gitu Pak. Jadi lebih baik belajar dulu administrasi servernya, sekaligus kenal sama OS-nya ya. Nah, nanti baru belajar masuk ke cloud computing-nya. Gitu. Muhammad Arianto, Mas Korno bisa diadakan pelatihan atau workshop AWS untuk pemula, gitu ya. Oke, kami tampung Pak Arianto gitu ya, di short online training yang gelombang berapa ya? Gelombang 6 ya. Nanti Mbak Vina di gelombang 6. Setelah gelombang ini selesai, nanti di gelombang selanjutnya kami coba siapkan untuk AWS mungkin ya AWS one day atau 1 hour lah, nanti coba mungkin 1 hour, soalnya mintanya gratis. Oke, baik. Ya, ya. Boleh. Ya. Terus Bu Dian, ini apakah ada contoh best practice rancangan anggaran biaya untuk instansi pemerintah, untuk anggaran server cloud, untuk develop aplikasi web? Oke. Nah, kalau best practice-nya, Bu Dian, itu kan kalau aplikasi web pasti butuh 3 server, gitu ya. Server web untuk codingan webnya, server database untuk naruh database-nya, sama server storage, gitu, untuk nyimpan file-filenya, gitu ya. Jadi nyimpan foto, video, dan sebagainya itu di server storage biasanya. Nah, makanya best practice-nya yaitu menyiapkan anggaran untuk 3 server itu, Bu Dian, gitu ya, dari mulai web, kemudian database, sama storage, gitu. Itu best practice 3 itu. Jadi nanti tinggal dianggarkan saja, misalnya langsung gitu ya, langsung di set speknya yang agak menengah, misalnya RAM-nya 8 GB, kemudian storage-nya itu 50 GB, gitu ya. Jadi kalau di cloud itu nggak semahal on-premise, Bu Dian, gitu. Jadi nanti tinggal di set saja untuk 3 server itu. Gitu. Karena pengembangan aplikasi yang beberapa kali ini kami kembangkan paling tidak butuh 3 itu. Gitu, database, web, sama storage. Gitu. Bahkan kalau misalnya nggak main sama sekali di file, ya sudah 2 saja, web sama database server. Gitu. Terus untuk sertifikasi prabayar, apa gimana Kak? Siapa ini? Pak Mas Diuba ya? Diuba Rizak ini, sertifikasi prabayar. Oke, berarti sertifikasi internasional ya. Jadi kalau yang terkait cloud, itu yang paling banyak diambil AWS.
Mas diubah gitu ya, AWS certification. Nanti dicari saja AWS-nya ada yang fundamental, ada yang dia itu intermediate sampai ke expert. Gitu. Nanti dicari saja yang AWS itu lebih banyak diambil di Dynamics. Terus Muhammad Fatur Rahman, izin bertanya Mas Karno, pada two authentication itu selalu ya, jadi kalau two authentication itu sekarang bisa dibilang cukup harus wajib ya, Pak Fatur Rahman, karena serangan-serangan hacker itu sudah cukup banyak, apalagi dengan mekanisme robots gitu ya. Makanya kadang kalau kita login, kita download sesuatu itu kan biasanya apakah Anda sebuah robot gitu ya. Nah, itu kan 2FA juga gitu. Karena kalau loginnya itu sederhana, itu gampang banget disusupi oleh robots gitu ya. Nah, makanya dulu pengalaman saya juga di brandmantis.com sebelum ada validasi itu sering banget diserang oleh robots gitu ya. Nah, jadi two authentication itu sangat penting untuk sekarang gitu. Nah, memang yang lebih baik kalau untuk aplikasi yang kita kembangkan itu paling nggak pakai WA gitu ya, pakai WA lah. Soalnya itu butuh API services sendiri gitu ya. Mau pakai WA, mau pakai email, mau pakai SMS itu API services sendiri gitu. Nah, kami sudah lihat yang cukup murah itu lewat WA sebenarnya. Itu bisa lewat WA atau mungkin yang lebih murah lagi tuh pakai Google Authentication gitu ya. Contohnya di Instagram gitu. Kalau pernah coba Bapak Ibu sekalian, termasuk akun sosmednya Bapak Ibu sekalian, itu wajib sekali sekarang di 2FA Bapak Ibu sekalian. Gitu. Mulai Twitter, Facebook, Instagram itu semuanya sudah ada fitur itu. Gitu. Karena jaga nih kalau kena hack di password. Gitu. Jadi entah 2FA lewat email, 2FA lewat WhatsApp, lewat telepon, nah itu sangat penting. Gitu. Bahkan di Tokopedia 2FA-nya pakai PIN. Gitu ya. Jadi memang 2FA itu sudah menjamur Pak Fatur Rahman. Jadi untuk pengembangan software, apalagi sebagai klien ya, itu tuh wajib minta 2FA nanti kalau mau mengembangkan aplikasi. Gitu. Karena serangan di zaman sekarang di saat ini tuh sudah masif ya. Gitu. Jadi seperti itu. Terus Pak Faiz Mustafa, oh ya siap, nanti saya ACC Pak Instagramnya ya. Sekalian Bapak-Ibu sekalian kalau mau follow saya juga nggak apa-apa buat naikin followers ya. Jadi boleh ke Karno Nur Cahyo juga. Gitu ya, itu nanti Instagram saya.